minta maaf untuk Razak Abdurrahman. Apa yang kamu tahu tentang Razak Abdurrahman, Najwa? Aku memang gak mengetahui apa-apa soal masa lalu ayah aku. Sebagai seorang anak, aku berhak untuk meminta maaf. Karena ayah aku sudah meneror keluarga ini. Kamu gak perlu minta maaf untuk Razak Abdurrahman, Najwa. Karena dia adalah penjahat. Dia orang jahat dan tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi walau bagaimana, beliau adalah ayah kandung aku, Mami. Aku tetap harus minta maaf karena kekacauan yang sudah dibuat oleh ayahku. Kalau Najwa sudah tahu tentang Razak Abdurrahman, tidak menutup kemungkinan kalau Najwa akan mencari tahu di mana Razak Abdurrahman itu tinggal. Kalau sampai Najwa bertemu dengan Abdurrahman, Najwa akan tahu kalau dialah pemilik semua kekayaan ini. Kalau aku boleh tahu, sebenarnya apa alasan ayah aku melakukan teror kepada keluarga ini? Najwa tidak boleh tahu cerita yang sebenarnya. Orang bodoh tidak boleh menjadi pintar. Seekor lalat akan tetap jadi lalat selamanya. Razak Abdurrahman kenal sama Mami waktu kami masih sama-sama muda. Sejak dulu, Razak Abdurrahman sangat menyukai Mami. Tapi Mami tidak mencintai dia karena dia adalah penjudi dan banyak sekali pacarnya. Di antaranya ya ibu kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim. Ibu sama sekali gak pernah bilang kalau ayah adalah seorang penjudi. Karena pasti ibu kamu gak mau kalau sampai kamu sakit hati, Najwa. Tapi kamu kan tahu, Mami selalu berkata tentang kebenaran. Mami ngomong apa adanya, Najwa. Iya, Mami, aku tahu. Sekarang Razak Abdurrahman muncul lagi karena dia tahu Om Haryo Kusumo sudah meninggal. Mami yakin dia pasti cari Mami. Mau kejar-kejar Mami lagi. Atau dia balas dendam sama Mami. Karena Mami selalu menolak cintanya. Astagfirullahaladzim. Semoga gak seperti itu ya, Mami, ceritanya. Mami tahu. Pasti kamu ingin sekali mencari bapak kamu. Tapi kalau Mami boleh ingatkan sama kamu. Lebih baik kamu gak usah cari dia, Najwa. Karena Mami takut nanti ibu kamu akan sedih karena mengingat perilakunya yang nggak bertanggung jawab, Najwa. Mami juga mau minta sama kamu, tolong kamu jaga rahasia ini ya. Kamu jangan bilang sama siapapun tentang masa lalu Mami dengan Razak Abdurrahman. Ini adalah aib dari masa lalu Mami. Kamu janji sama Mami ya. Iya, Mami. Insya Allah aku gak akan ngomong sama siapapun. Terima kasih, Najwa. Kamu memang perempuan naif, Najwa. Kamu tidak tahu kebohongan besar apa yang sudah aku lakukan untuk menipumu. Maafkan aku, Aldi. Aku sudah bilang semuanya pada Najwa. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku tahu, Re. Sangat sulit untuk menyembunyikan kebenaran selamanya. Cepat atau lambat. Aku juga yakin Najwa pasti akan tahu semuanya. Tapi aku hanya bilang pada Najwa, bukan dari keseluruhan cerita. Tidak semuanya. Maksud kamu? Aku hanya bilang bahwa Razak Abdurrahman yang meneror rumahmu ini, Aldi. Aku tidak bilang apa alasannya. Aku tahu. Kau pasti khawatir. Aku juga khawatir sebenarnya kalau seandainya Najwa itu tahu apa sebenarnya alasan Razak Abdurrahman ini muncul. Ya. Tapi syukurlah karena dia setuju untuk pindah dari rumahmu ini untuk ke kontrakan. Aku bisa ngerti. Bagaimanapun juga aku mau ngucapin terima kasih sama kamu, Re. Karena kamu udah bisa meyakinkan Najwa soal ini. Paling tidak, dengan begini, kita masih punya banyak waktu. Oh ya, soal rumah. Aku akan nyari rumah buat kalian. Dan aku akan bayar semuanya.
Tunggu Aldi, aku tidak bisa. Ini adalah tanggung jawabku, jadi biarkan aku yang melakukan itu. Enggak, Reh. Untuk kali ini aku mohon kamu jangan menolaknya. Aku beli rumah itu bukan untuk kamu, tapi untuk Najwa. Kamu tahu sendiri kan? Apa yang aku punya saat ini, itu juga miliknya Najwa. Papiku sudah mengambil semuanya dari Razak Abdurrahman. Bukan hanya papi kamu, Aldi. Tapi ayahku juga, kamu tahu kan? Ayahku bersekongkol dengan papimu. Bersekongkol merampas yang menjadi milik ayahnya Najwa. Jadi kamu tahu semua ini juga? Iya, Sekarang aku tahu. Aku tahu posisi kamu. Kamu sangat terpukul. Aku juga merasa terpukul dengan apa yang sudah dilakukan papi kita. Tapi sekarang aku nggak tahu harus ngapain lagi. Bagaimana caranya minta maaf sama Najwa? yang aku rasakan juga sama Aldi. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakan padanya. Mengatakan apa yang terjadi. Aku khawatir kalau itu akan mempengaruhi rumah tanggaku. Aku bisa mengerti posisi kamu, Rey. Aku merasakan hal yang sama. Tapi cepat atau lambat, aku pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak sekarang. Tidak bisa sekarang. Iya, dan tapi sampai kapan, Rey? Kita harus menyembunyikan ini semua. Karena cepat atau lambat Najwa juga akan mengetahui semua ini. Dan ia membuat aku khawatir. Bagaimana kalau seandainya ayahnya sendiri yang membongkar kejahatan ayahnya kita? Itu mungkin saja. Itu mungkin terjadi. Najwa bisa dipengaruhi untuk menuntut kita. Dan kita bisa bermusuhan. Najwa dan kita jadi musuh besar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu yang aku takutkan. Aku yakin sekali. Dia pasti ingin membalaskan dendam kepada ayah kita. Dengan cara menghancurkan kita berdua. Dion, tunggu Dion, Mami mau bicara sama kamu penting. Kalau bicara ayo ikut lari. Aduh, kamu kebangetan. Mami pakai sendal begini. Dion, tunggu. Apa Dion, sih, cemas banget? Najwa sudah tahu kalau Razak Abdurrahman itu ayahnya. Gimana dia bisa tahu, Mi? Apa ada seseorang yang ngasih tahu ke dia? Mami nggak tahu, Dion. Tapi yang jelas, Najwa tahu kalau Razak Abdurrahman itu sering menteror kita. Apa mungkin kalau Aldi yang ngasih tahu ke Najwa? Dion, sekarang udah nggak penting lagi siapa yang ngasih tahu sama Najwa. Yang paling gawat itu, Najwa mau keluar dari rumah ini, Dion. Terus gimana kalau Najwa benar-benar meninggalkan rumah ini? Apa Mami nggak mencegah dia? Mami nggak bisa, Dion. Alasan apa, Mami? Untuk mencegah dia untuk keluar dari rumah ini. Najwa punya alasan lebih kuat untuk meninggalkan rumah ini. Apa mungkin karena sekarang Anita udah mulai mau mengganggu Rehan? Enggak, Dion. Najwa khawatir kalau Ibu Hasnah akan tahu bahwa mantan suaminya itu sering datang dan mengganggu dan mengacaukan keluarga kita. Oke. Jadi itu alasannya. Najwa ingin menghindari pertemuan antara Ibu Hasnah dan juga Abdul Razak. Tapi Mami pikir, lebih baik Mami akan bicara sama Ibu Hasnah. Biar Razak Abdurrahman dilabrak sama Ibu Hasnah. Jangan, Mi, itu sama sekali nggak akan membawa keuntungan buat kita. Dion, berarti kamu setuju kalau Najwa keluar dari rumah ini? Dion, kamu jangan bilang sama Mami bahwa kamu sudah mencintai Najwa. Enggak, Mi, itu sama sekali nggak mungkin terjadi.
Aku bukan pecinta wanita, tapi pecinta harta. Dan sekarang, kita harus pandai-pandai melihat momen. Di mana ada masalah, di situ kita cari peluang buat kita. Mami suka dengan pikiran licik kamu, Gio. Untung Mami percaya sama aku. Karena sebenarnya, aku nggak mau Najwa mengalami banyak masalah karena tekanan dari Mami. Bahkan dari Razak Abdurrahman sekalipun. Ini foto apaan? Kamu kerja gak pakai ini tau? Tapi semua orang-orang itu bernama Hasnah, Tuan. Yang namanya Hasnah itu umurnya 50-an tahun. Bukan nenek-nenek keriput seperti ini. Atau anak bawa kencur yang kamu cari. Maaf. Di Jakarta ini orang yang bernama Hasnah banyak sekali, Tuan. Kamu cari dia. Sampai ketemu. Mau ke ujung dunia pun kamu cari tahu. Baik, Tuan. Siap, Tuan. Hasnah, seandainya kamu tahu betapa selama ini saya mencari-cari kamu terus. Anakku, kamu sudah dewasa dan wajah kamu sangat cantik sekali. Tuan, apa tugas saya sudah selesai, Tuan? Belum. Cari alamatnya, di mana dia tinggal. Maaf, Tuan. Tapi alamatnya ada di balik foto itu, Tuan. Hasnah, ternyata selama ini kamu tinggal di sini. Kamu mengajak ibu untuk pindah ke rumah kecil lagi? Itu tawaran yang sangat memuakkan, Rehan. Tapi itu keputusan yang sudah kuambil. Lagi pula kita sudah terlalu lama tinggal di tempat Aldi, Bu. Dan rumahnya tidak terlalu jauh dari kontrakan yang dulu terbakar. Dan hanya rumah itu yang cocok untuk kita tinggali. Jadi kalau bisa kita pindah. Aduh. Kalau saya pindah lagi ke tempat itu, saya harus bertemu dengan perempuan berlemak itu lagi. Bisa-bisa apes hidup saya. Tapi ibu tetap tidak mau pindah, Rehan. Kalau kamu memang mau pindah ke rumah kontrakan itu lagi, silakan. Tapi nggak usah ngajak ibu. Ibu, kita sudah terlalu lama tinggal di sini, tidak enak merepotkan. Aku juga sudah bilang pada Aldi, tidak enak kalau terlalu lama di sini. Ibu adalah ibuku, ibu tanggung jawabku, jadi ibu harus ikut kami. Tapi kan itu cuma perasaan kamu, Rehan. Ibu yakin sebenarnya Aldi tidak terbebani. Malah pasti Aldi merasa senang kita tinggal di rumahnya. Karena kita ini sudah dianggap keluarga oleh dia. Iya, aku tahu kalau Aldi tidak akan merasa keberatan. Tapi kita sudah banyak merepotkan. Dan aku tidak mau terus begini, Bu. Nggak, Rehan. Pokoknya ibu tetap tidak mau. Kalau kamu mau pindah ke rumah kontrakan yang kecil itu, silahkan. Tapi ibu tidak sudi tinggal di rumah kontrakan yang kecil seperti orang miskin aja. Jadi ibu betul-betul tidak mau pindah bersama kami?
Ibu mau tetap di sini? Mau tetap di tempat Aldi begini? Iya, ibu akan tetap tinggal di sini. Dan kamu juga akan tetap tinggal di sini kan? Baiklah, kalau itu yang ibu inginkan, aku akan bilang pada Aldi untuk menampung ibu, sementara aku dan Najwa tetap akan pindah. Oh, jadi itu rencana kamu? Tetap meninggalkan ibu supaya ibu tinggal di rumah Aldi. Sehingga kalian berdua bisa bermesra-mesraan. Iya. Aku kan tadi minta ibu dengan cara baik-baik. Kalau ibu maunya tetap tinggal di sini, ya aku akan bilang pada Aldi bahwa ibu maunya di sini dan aku akan minta izin. Aku yakin dia tidak akan keberatan. Aku sendiri tidak akan memaksa. Kalau ibu punya anggapan lain, terserah ibu. Benar-benar kelewatan kamu, Rehan. Kamu memberi pilihan yang sama-sama tidak enak. Maunya ibu, ya kembali ke India bersama kamu dan Priti. Tapi itu kan tidak mungkin. Mau tidak mau, saya harus tetap di Jakarta. Supaya bisa menjadi satpam untuk kamu dan Najwa. Aku mau ketemu Aldi, sebentar. Tunggu, Rehan, tunggu. Ibu akan ikut pindah bersama kamu, Rehan. Karena ibu tidak akan tahan tinggal berjauh-jauhan dengan kamu, nak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak karena ibu bersedia tinggal di rumah yang kami sewa. Aku sangat menyayangi ibu dan semoga di rumah itu kita akan bahagia. Ya, kamu memang sayang ibumu, Rehan. Tapi kamu juga sangat menyayangi istri kamu itu. Dan itu yang membuat ibu tidak suka. Ibu, Priti pergi dulu ya. Ibu doain ya semoga hari ini pemotretan bisa berjalan lancar dan aku bisa cepat pulang. Iya, ibu selalu mendoakan supaya kamu selalu mendapatkan yang terbaik untuk masa depan kamu, karir kamu, dan juga jodoh kamu. Aduh Bu, kalau soal jodoh nanti dulu deh. Kan Ibu sendiri yang bilang kalau jodoh itu ada di tangan Allah. Sekarang aku cuma pengen fokus sama karir aku. Semoga aku bisa sukses dan aku bisa bahagiain Ibu. Amin, ibu selalu mendukung kamu dan ibu yakin kamu pasti berhasil. Karena kamu anak baik dan selalu berbakti. Ya? Bu, motor udah datang. Kamu perempuan yang hebat, Hasna. Kamu mendidik anak kita menjadi gadis yang baik dan sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak. Halo Pak. Halo. Dah. Narto, ikuti ojek itu. Siap, Tuan.